Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Jadi tentang sektor luar negeri ini ya, perdagangan sektor luar negeri. Ya, baiklah, sebagaimana biasa kita akan melihat data dulu yang terkait dengan masalah perdagangan dan pembayaran internasional. Ya. Neraca pembayaran Indonesia atau sini NPI, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan kedua tahun 2019 mencatat surplus ya. Surplus sebesar 0,4 miliar ya, 0,4 miliar US dollar. Ya, surplus ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar daripada defisit transaksi berjalan. Jadi di sini ada transaksi modal dan finansial, ada transaksi berjalan. Nah ini dua-duanya ini komponen dari neraca pembayaran ya, sebuah neraca pembayaran. Nanti di belakang kita ketahui. Jadi surplus ini karena ya secara total terjadi surplus ini karena surplus transaksi modal dan finansial lebih besar daripada defisit transaksi berjalan. Jadi artinya sampai tahun 2019 ini transaksi berjalan kita masih defisit. Jadi memang sejak dulu. Jadi transaksi berjalan ini terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Jadi artinya impor lebih besar daripada ekspor. Ini defisit ya. Kemudian selanjutnya surplus NPI atau neraca pembayaran Indonesia tersebut mendorong peningkatan posisi cadangan devisa. Jadi cadangan devisa meningkat ya dari 123,8 miliar US dollar pada akhir triwulan 1 2019 meningkat menjadi 124,3 miliar US dollar pada akhir triwulan 2 2019. Ini akhir sekitar bulan Juli ya. Ini tahun 2019 yang lalu ya. Selanjutnya jumlah cadangan devisa tersebut yang sebesar 124,3 miliar itu cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan membayar utang luar negeri pemerintah selama 6,8 bulan, hampir 7 bulan ya. Angka kecukupan ini berada di atas standar kecukupan internasional, dan standarnya adalah sebesar 3 bulan impor. Jadi suatu cadangan devisa itu dikatakan aman apabila mencukupi untuk kebutuhan impor dan membayar utang selama 3 bulan. Ini standar kecukupan internasional. Sementara di Indonesia menurut data ini hampir 2 kalinya, jadi 6,8 bulan. Jadi ini sangat aman dengan kata lain ya. Cadangan devisa untuk kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri. Kemudian neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2019 mengalami defisit. Ini neraca perdagangan saja. Jadi neraca perdagangan itu bagian dari neraca pembayaran tadi. Kita lihat komponen yang penting yaitu neraca perdagangan. April 2019 mengalami defisit sebesar 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36 triliun rupiah. Merosotnya kinerja ini sebagai akibat merosotnya kinerja ekspor serta meningkatnya impor membuat defisit neraca perdagangan kembali membuat defisit neraca perdagangan kembali di atas 2 miliar ya, dalam 5 bulan terakhir. Jadi memang selama ini beberapa tahun ini terjadi defisit neraca perdagangan ya, bahkan di atas 2 miliar US dollar ini ya. Kemudian melonjaknya defisit neraca perdagangan migas
ini hampir mencapai 3 kali lipat untuk migas. Jadi dalam komposisi neraca perdagangan untuk negara Indonesia itu nanti terbagi dalam migas dan non migas. Jadi defisit ini karena terutama karena defisit dari sektor migas mencapai 3 kali lipat menjadi 1,49 miliar US dollar, serta terjadi defisit di sisi neraca dagang non migas senilai 1 miliar US dollar. Nah, ini menjadi pemicu terpuruknya kinerja perdagangan Indonesia. Nah, jadi defisit ini baik migas maupun non migas itu mengalami defisit. Nah, sehingga totalnya ya hampir 2,5 miliar US dollar tadi. Ya, ini kondisi tahun 2019. Tahun 2020 ya tentunya ada perubahan sedikit ya. Mungkin saya pengen membaca berita terbaru ini, transaksi berjalan sudah mulai surplus meskipun belum banyak, sudah mulai surplus ya saat ini. Kemudian ini contoh sebuah neraca pembayaran Indonesia ini. Jadi komponen dari sebuah neraca pembayaran kita lihat ini ada transaksi berjalan, ada transaksi modal dan finansial. Yang pokok ini transaksi berjalan, transaksi modal dan finansial. Ini contoh tahun 2010, 2011. Ya. Kemudian masing-masing transaksi berjalan dengan komponennya neraca perdagangan, neraca jasa. Kemudian ada pendapatan, ada transfer berjalan. Kemudian transaksi modal dan finansial, komponennya ada transaksi modal, transaksi finansial. Ya. Kemudian nanti di bawah ini selanjutnya ada selisih perhitungan, ada neraca keseluruhan, ada cadangan devisa. Jadi data yang penting dari sebuah neraca pembayaran ini kita bisa melihat cadangan devisa. Ya. Ini. Ya, ini contoh sebuah neraca pembayaran. Dan tentunya data ini ya terus akan mengalami sangat dinamis, akan mengalami pasang surut ya untuk masing-masing komponennya. Ya, selanjutnya sekarang kita lihat apa itu neraca pembayaran internasional ya. Tadi kita melihat data, nah sekarang kita ke konsepnya atau teorinya ya. Jadi neraca pembayaran internasional atau balance of payment yaitu suatu daftar atau catatan yang secara sistematis ya, atas semua transaksi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dalam hubungan ekonominya dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Ini secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, meskipun dalam pencatatannya kemudian bisa secara triwulanan tadi. Kemudian kita bisa melihatnya secara total selama 1 tahun ya. Ini jadi catatan sistematis dan transaksi ekonomi antar negara, antar penduduk sebuah negara. Ini. Kemudian penduduk itu meliputi yang dimaksud penduduk itu orang perorangan atau individu. Kemudian bisa juga badan hukum, terutama adalah dari perusahaan-perusahaan atau organisasi laba atau perusahaan dan organisasi nirlaba ya, yayasan dan sebagainya. Kemudian pemerintah, ini yang dimaksud dengan penduduk ya. Jadi bisa individu, badan hukum atau pemerintah dari suatu negara yang melakukan transaksi atau hubungan ekonomi dengan negara lain. Jadi bisa antar individu, individu dengan badan hukum, individu dengan pemerintah, atau badan hukum dengan badan hukum dengan pemerintah, atau antar pemerintah. Nah, ini semuanya dicatat dalam sebuah neraca pembayaran internasional. Selanjutnya hubungan ekonomi itu mencakup 3 hal, yaitu hubungan ekonomi dalam pengertian pertama yaitu terjadinya aliran faktor produksi. Jadi baik aliran masuk maupun aliran keluar itu melalui kegiatan investasi terutama. Kemudian yang kedua aliran produk, aliran barang dan jasa
yang melalui kegiatan perdagangan dan aliran pinjaman atau hutang piutang. Ini yang dimaksud dengan hubungan ekonomi. Maka dalam sebuah neraca pembayaran nanti ada tadi transaksi modal dan finansial dan transaksi berjalan, yaitu melalui kegiatan perdagangan. Kemudian apa tujuan dari sebuah neraca pembayaran internasional bagi sebuah negara? Ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi, informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Ya, di mana atau bagaimana posisi keuangan sebuah negara terkait hubungan ekonominya dengan negara lain. Kemudian yang kedua, untuk membantu dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional. Ini sebagai dasar atau landasan atau acuan dalam pengambilan kebijakan ekonomi makro, khususnya kebijakan moneter, ya, moneter dan fiskal. Ya, ini tujuan dari pencatatan sebuah neraca pembayaran. Nah, sekarang kita lihat unsur konsep dan unsur dari sebuah neraca pembayaran. Ya, jadi neraca pembayaran ini terdiri dari neraca perdagangan atau trade balance, kemudian ada transaksi berjalan, ada neraca modal, ada SDR, Special Drawing Rights. Jadi khusus SDR ini merupakan fasilitas khusus dari IMF, yaitu IMF itu organisasi moneter internasional, ya, di bawah PBB, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional, IMF, fasilitas pinjaman bagi negara-negara anggota IMF. Kemudian ada selisih perhitungan, error and omission, dan ada cadangan devisa. Nah, ini konsep dan unsur dari sebuah neraca pembayaran. Ya, ini ada, kita lihat contohnya sekarang. Ya, ini bisa diperhatikan di sini contoh dari sebuah neraca pembayaran di samping data yang sudah ditampilkan di muka tadi. Ini dalam versi lain. Ya, ini. Jadi dimulai dari misalkan ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Ya, jadi neraca perdagangan plus neraca jasa itu dicakup dalam sebuah transaksi berjalan. Jadi neraca perdagangan itu khusus mencatat kegiatan ekspor dan impor atas barang, ya, atas barang, atau ini disebut sebagai neraca sebagai perdagangan nyata, itu wujudnya berupa barang. Sementara kalau neraca jasa ini khusus mencatat ekspor dan impor dari jasa. Ya, sudah kita ketahui apa perbedaan barang dan jasa, ya. Jadi kalau barang itu berwujud, kalau jasa tidak berwujud, ya, ini jasa. Jadi baik perdagangan yang berupa barang maupun jasa ini dicakup dalam sebuah transaksi berjalan. Nah, di sini misalkan dalam data ini transaksi berjalannya itu defisit sebesar 1.000 misalkan. Nah, ini karena defisit neraca jasa lebih besar daripada surplus neraca perdagangan. Meskipun neraca perdagangannya surplus 2.000, tetapi neraca jasanya defisit 3.000. Defisit neraca jasa lebih besar, maka secara keseluruhan dalam sebuah transaksi berjalan terjadi defisit sebesar 1.000. Ini, ya. Kemudian kita ke komponen berikutnya, itu tentang lalu lintas modal atau neraca modal. Yang di muka tadi ini sebagai transaksi modal dan finansial, itu ya poin B ini. Di sini sebagai contoh baik dari pemerintah maupun dari swasta. Jadi dua-duanya dari pemerintah surplus ini. Jadi aliran modal yang masuk
itu lebih besar dibandingkan aliran modal yang keluar. Aliran modal atau pinjaman yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Maka terjadi surplus sebesar 2.300. Ini sebagai contoh ini. Ini misalkan seperti ini. Jadi karena dua-duanya surplus. Kemudian tadi neraca perdagangan neraca transaksi berjalannya defisit 1.000. Kemudian poin C ini ada SDR misalkan sebesar 700. Maka kalau dijumlahkan A plus B plus C, jadi defisit 1.000 plus surplus 2.300 plus dari SDR 700, maka jumlahnya adalah 2.000 ini. Kemudian ada selisih perhitungan atau disebut sebagai error and omission sebesar minus 1.250. Kemudian maka kita kesimpulannya lalu lintas moneter atau cadangan devisanya sebesar 750. Nah, ini contoh dari sebuah contoh hipotetis ya, dari sebuah neraca pembayaran internasional atau data yang sesungguhnya sebagaimana ditampilkan di muka tadi ya. Nah, atau nanti mahasiswa bisa mencari contoh neraca pembayaran yang lain, data yang lebih baru nanti. Nah, kalau untuk ingin melihat contoh neraca pembayaran, buka situsnya Bank Indonesia. Nah, kalau tentang neraca pembayaran bukan dari BPS tapi dari Bank Indonesia. Ya, ini tentang neraca pembayaran internasional. Jadi data, kemudian kita lihat konsep dan teorinya. Ya, jadi dengan memahami konsep dan teori, maka kita akan bisa membaca datanya, memahami data yang ada. Nah, selanjutnya sedikit tentang GATT. Nah, mungkin masih asing ya, ini apa ini kepanjangan dari GATT. GATT itu adalah General Agreement on Trade and Tariff. Itu kesepakatan umum atas perdagangan dan tarif. Ya, ini. Jadi apa itu GATT? Kita lihat penjelasannya sekilas, latar belakangnya. Jadi perekonomian dunia dewasa ini semakin menyatu ya lewat berbagai kerjasama di bidang investasi, produksi dan perdagangan. Ya, semakin menyatu. Jadi perekonomian semakin dunia itu semakin mengglobal ya, semakin menyatu sehingga harus ada upaya-upaya di berbagai negara untuk membuat kerjasama ini, untuk membuat kesepakatan. Kemudian situasi yang kian kompetitif dan berubah cepat ini mendorong negara-negara di dunia untuk menjalin kerjasama baru ya, yang saling menguntungkan. Ya, ini sebagai respon adanya proteksionisme dan regionalisasi ekonomi. Ya. Nah, ini latar belakang dari berdirinya atau terbentuknya kesepakatan GATT, kesepakatan umum atas perdagangan dan tarif. Nah, ini sejarah singkatnya. GATT dirintis pertama kali di Jeneva tahun 47, sudah lama. Isunya semakin menghangat, kemudian berlangsung berbagai sidang di berbagai negara, misalkan September 86 di Uruguay, kemudian terus dilakukan sidang-sidang, akhirnya sidang-sidang babak terakhir tahun di Jeneva Desember 93 dan di Marrakesh ibu kota Maroko bulan April 94. Nah, maka GATT ini ditandatangani pada tahun 1994 oleh 125 negara termasuk Indonesia. Nah, sejak itu berdirilah WTO ya. World Trade Organization, ini sebuah organisasi perdagangan dunia yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan tadi, kesepakatan yang sudah ditandatangani tahun 94. Inti dari GATT 1994 adalah deproteksionisme, itu menghilangkan proteksi dan liberalisasi perdagangan internasional.
Jadi intinya ini menghilangkan proteksi dan melakukan perdagangan bebas secara internasional. Adapun prinsip dari JETT, prinsipnya prinsip perlakuan yang sama dan non diskriminasi, prinsip jadi sebuah negara tidak boleh membeda-bedakan mitra dagangnya, kemudian prinsip pembalasan. Maka kalau ada negara yang melakukan diskriminasi nanti akan kena sanksi atau mendapat balasan. Dan prinsip perlakuan nasional ini sesuai dengan kebijakan nasional di masing-masing negara, prinsip perlakuan nasional. Segala ketentuan dalam JETT ini sudah harus tuntas diterapkan paling lambat tahun 2010 oleh negara maju dan tahun 2020 oleh negara berkembang. Jadi tahun ini merupakan tahun terakhir bagi negara berkembang untuk melaksanakan kesepakatan JETT. Ya, jadi artinya meskipun kesepakatan ini sudah ditandatangani tahun 1994, tapi persiapannya untuk pelaksanaannya ini cukup lama. Jadi untuk negara berkembang diberi waktu yang lebih lama sampai tahun 2020. Sementara negara maju 2010. Kenapa? Karena negara maju itu bagaimanapun lebih siap memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dibanding negara sedang berkembang. Maka bagi negara sedang berkembang diperlukan persiapan yang lebih lama dan juga harus membenahi perekonomian dalam negerinya agar bisa bersaing ya nanti dengan produk-produk dari negara maju. Ya, jadi Indonesia konsekuensinya bagi negara kita dengan adanya JETT ini, maka negara kita termasuk satu yang menandatangani kesepakatan ini juga harus siap untuk melaksanakan kesepakatan JETT ini apapun konsekuensinya. Jadi meskipun mungkin pada saat-saat tertentu bisa merugikan perekonomian dalam negeri, akan produk kita itu sulit bersaing, maka bagaimana meningkatkan kualitas produk ini adalah kunci dari kesiapan pelaksanaan JETT. Jadi mau tidak mau maka industri nasional kita juga harus siap, harus bisa bersaing dengan produk dari luar negeri. Jadi kata kuncinya adalah perbaikan kualitas produk sehingga bisa memasuki pasar internasional, karena kita pun nanti akan dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri, maka negara kita pun juga harus bisa membanjiri produknya ke luar negeri juga. Jadi harus bisa meningkatkan, tidak hanya bisa mengimpor tapi juga harus bisa mengekspor produk-produknya ke berbagai negara, sehingga diharapkan posisi neraca perdagangan khususnya ini tidak semakin defisit, jadi bisa surplus, harapannya demikian. Ya, demikian materi perekonomian Indonesia tentang neraca pembayaran dan neraca perdagangan dan pembayaran internasional. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.